الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون وقال أيضا واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang mulia ini sebagaimana yang sudah diamanahkan oleh pemerintah Kota Batam bahwa seluruh masjid menyampaikan judul khutbah yang sama, yakni meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim hendaknya di setiap aktivitasnya, di sisa-sisa kehidupannya haruslah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak kita raih rahmat itu, kehidupan kita akan semakin buruk, dalam artian semakin resah dan gelisah. Karena menurut para ulama, kata rahmat itu bisa bermakna salam, bisa diartikan dengan keselamatan dan kedamaian. Dan ada juga yang mengartikan rahmat itu adalah ketenangan yang diekspresikan seseorang. Maka bisa kita artikan jamaah yang dimuliakan Allah, rahmat itu bukan melekat kepada orang-orang yang kaya, bukan melekat kepada orang-orang yang tinggi jabatannya, bukan melekat kepada orang-orang yang memiliki segalanya, tetapi kata rahmat itu melekat kepada orang-orang yang selalu berbahagia dalam kehidupannya, selalu lapang walaupun dalam keadaan ekonomi melilit, selalu berbahagia karena di dalam hatinya ada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Inna lillah mi'atu rahmah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dalam sisinya itu ada 100 rahmat. Wahidatun, satu rahmat itu diberikan bainal insi wal jin wal bahaim wal hawami. Satu rahmat itu Allah kucurkan kepada manusia, jin, bahkan diberikan kepada binatang-binatang dan diberikan kepada tumbuh-tumbuhan. Maka hari ini kita bisa menyaksikan rahmat Allah Subhanahu wa taala, di mana ada orang yang bergandengan tangan karena Allah, ada binatang melata yang mencari makanannya, lalu ada tumbuh-tumbuhan yang hijau yang indah yang kita lihat, itu semua ternyata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita lihat ada seekor harimau atau hewan buas yang tidak memakan atau menerka terhadap lawannya ataupun kepada hewan-hewan yang di bawahnya, maka itu atas dasar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka wa akhara tis'an wa tis'ina fil akhirah, maka Allah Subhanahu wa taala tangguhkan 99 rahmat itu di akhirat kelak. Maka diberikan kepada siapa? Ibaduhu yaumal qiyamah. Maka 99 rahmat itu akan Allah berikan kepada hamba-hambanya kelak nanti di akhirat, di hari kiamat. Maka hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini harus ada indikator bagaimana seorang muslim mendapatkan kebahagiaan, bukan hanya kebahagiaan dunia, lebih-lebih kita kejar kebahagiaan akhirat. Yang satu rahmat aja Allah berikan yang begitu luar biasanya yang kita rasakan. Bagaimana dengan 99 rahmat yang Allah berikan nanti kelak kepada orang-orang yang beriman di surga? Bagaimana tidak bisa kita bayangkan? Maka wajar surga itu tidak bisa kita bayangkan sedikit pun. Mala ainun ra'at, mata pun tidak bisa kita pandang surga itu seperti apa. Karena bagaimana satu rahmat saja keindahan yang kita saksikan di dunia ini begitu indah dan kita takjub dan kita mengucapkan subhanallah wa masya Allah. Bagaimana dengan 99 itu? Maka menurut para ulama hadis,
kata rahmat itu dibagi dua. Apa yang pertama? Yang pertama itu adalah rahmat ammah, rahmat yang menyelimuti dan umum. Ini diberikan kepada orang-orang yang hidup, diberikan kepada makhluk-makhluk yang hidup, diberikan kepada makhluk-makhluk yang tidak hidup, yang tidak bernyawa. Semuanya ini termasuk rahmat yang pertama, rahmat yang ammah. Tetapi bagian yang kedua, ternyata ada rahmat yang bimana khosoh, bimana khusus, yang Allah akan berikan itu nanti di akhirat. Maka sebelum saya jelaskan, hari ini boleh kita tidak punya duit, boleh kita diberikan kemiskinan, boleh kita tidak punya pekerjaan, boleh kita menjadi orang yang bawahan, tetapi jangan sampai kita tidak meraih rahmat Allah yang 99 nanti. Maka nikmat khosoh itu apa? Maka para ulama mendeskripsikan orang-orang yang mendapatkan rahmat yang khosoh itu. Kita bisa lihat di dunia ini, yang pertama, ada orang-orang yang mendapatkan rahmat itu selalu diringankan kakinya, langkahnya, hatinya menuju rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bersusah payah ke masjid, panas, mungkin ada yang kehujanan, tetapi sesungguhnya itu adalah orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada lagi ulama yang menjelaskan bagaimana orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah yang sesungguhnya itu. Kamu bisa lihat orang-orang yang istiqamah dalam menjalankan dan perintah dan ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini orang ada yang puasa sunnah, hari ini ada yang bersedekah lebih daripada biasanya, hari ini ada orang yang berpakaian yang terbaik. Ini semua adalah orang-orang ciri-ciri yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apalagi ulama menggambarkan orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah itu bisa dilihat orang-orang yang mendapatkan husnul khatimah, yang dia cita-citakan itu, yang dia panjatkan setiap solat itu. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka bi husnul khatimah. Jadikan terakhir saya ini ya Allah merupakan orang-orang yang husnul khatimah, diberikannya husnul khatimah, meninggal dalam keadaan tersenyum, meninggal dalam keadaan jidatnya berkeringat, meninggal dalam keadaan sujud. Kadang-kadang ada orang yang meninggal dalam keadaan berpuasa, meninggal dalam keadaan salat. Masya Allah wa tabarakallah. Kita lihat ada orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Lalu apa lagi? Kelak nanti Allah akan berikan rahmat itu. Allah akan menyelamatkan golongan-golongan itu dari siksaan api neraka, lalu dimasukkan ke dalam surga. Maka itu pun merupakan rahmat Allah yang paling besar. Maka diriwayatkan dari kisah yang kecil itu, ada orang, ya Allah, bukankah saya masuk surga gara-gara amalanku? Bukan, kata Allah, kau masuk surga karena rahmatku. Kalau ditimbanglah kedua matanya, jangankan kedua matanya, satu bola matanya dengan amalan ibadahnya yang dilakukan selama hidup di dunia, itu pun disaksikan di depan matanya itu, ternyata lebih berat rahmatnya, lebih berat bola matanya daripada amalan ibadahnya. Maka hari ini hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, indikator yang saya sampaikan di muka haruslah kita raih. Hari ini kita bisa melaksanakan ibadah Jum'ah, ini termasuk kita dicintai oleh Allah dan diberikan rahmat dari Allah. Hari ini kita bisa bersedekah, ini termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 118-nya itu, innal ladzina amanu wa amilus innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu beriman, lalu dia berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya itulah orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita lewatkan salat 5 waktu. Kalau ada kesempatan hari Senin dan Kamis, kita lewatkan dengan puasa. Lalu ada kota infak yang lewat, jangan sampai kita tidak memberikan sedikit dari harta kita untuk kemaslahatan masjid. Ada orang-orang yang di jalan yang membutuhkan bantuan, kita berikan. Karena kita termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa khatib sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
marilah kita sama-sama menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan amal-amal soleh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.